Kemudian, banyak eksportir pemula merasa sudah aman hanya karena ada PO dari buyer luar negeri. Padahal tanpa sales kontrak yang benar, posisi komandan bisa sangat lemah saat terjadi masalah. Di video ini, komandan akan memahami apa itu sales kontrak dalam ekspor. Komandan akan tahu bedanya sales kontrak dengan PO dan performa invoice. Dan yang paling penting, komandan akan punya checklist aman sebelum tanda tangan kontrak. Agenda kita pada pagi hari ini yaitu pertama, apa itu sales kontrak dan kenapa sangat penting. Yang kedua, perbedaan sales kontrak, PO, dan proforma invoice. Yang ketiga, checklist sales kontrak untuk pemula sebelum deal. Sales kontrak adalah perjanjian tertulis antara penjual dan pembeli lintas negara. Isinya mengatur hak, kewajiban, dan resiko masing-masing pihak. Dalam ekspor, sales kontrak berfungsi seperti pagar rumah. Pagar ini tidak mencegah masalah datang, tapi melindungi kemudian saat masalah terjadi. Secara teknis, sales kontrak memuat kesepakatan harga, barang, pengiriman, dan pembayaran. Contoh di Indonesia, eksportir kopi menyepakati kualitas, jumlah, Incoterms, dan metode pembayaran dalam satu dokumen. Tanpa sales kontrak, saat buyer telat bayar, posisi kemudian sulit untuk menuntut. Resiko umum pemula adalah mengandalkan komunikasi WhatsApp aja. Langkah praktisnya, setiap deal ekspor harus punya sales kontrak tertulis dan disepakati kedua pihak. Simpulannya adalah, sales kontrak adalah dokumen pengaman utama transaksi ekspor. PO atau purchase order adalah dokumen pesanan dari buyer. PO menunjukkan niat beli, tapi belum tentu mengatur semua resiko. Contoh, PO hanya menyebut jumlah dan harga, tanpa aturan sengketa. Proforma invoice adalah penawaran harga resmi dari penjual. Fungsinya sebagai dasar pembayaran awal atau pembukaan LC. Namun proforma invoice bukan kontrak hukum yang lengkap. Sales kontrak berbeda karena bersifat mengikat kedua belah pihak. Sales kontrak menggabungkan kesepakatan bisnis dan perlindungan hukum. Kesalahan pemula adalah menganggap PO sama dengan sales kontrak. Langkah praktisnya, jadikan PO dan proforma invoice sebagai pendukung, bukan pengganti kontrak. Simpulannya adalah, PO dan proforma invoice penting, tapi sales kontrak adalah payung utamanya. Pertama, pastikan identitas penjual dan pembeli jelas dan lengkap. Yang kedua, deskripsi barang harus detail, termasuk spesifikasi dan standar mutu. Yang ketiga, harga dan mata uang harus tegas tanpa multitafsir. Yang keempat, Incoterms harus disebutkan dengan lokasi yang jelas. Yang kelima, metode pembayaran harus spesifik, misalnya TT atau LC. Yang keenam, jadwal pengiriman dan toleransi keterlambatan harus ada. Yang ketujuh, aturan klaim dan penyelesaian sengketa harus tertulis. Resiko jika checklist ini diabaikan adalah sengketa panjang dan kerugian finansial. Langkah praktisnya, jangan pernah tanda tangan sales kontrak yang masih abu-abu. Bagi penutup, kemudian ekspor bukan hanya soal kirim barang ke luar negeri. Ekspor adalah soal mengamankan hak komandan sejak awal transaksi. Kalau komandan pernah bingung soal kontrak ekspor, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar komandan tidak ketinggalan edukasi ekspor berikutnya. Saya Roni Aban dari Indonesian Export Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.